Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan, urapi kami dengan urapan yang baru, urapan Roh Kudus, supaya oleh pemberitaan Injil, iman kami bertumbuh, berakar, dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Alayhem Besem Mamasya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini tema kita ialah anak hamba dan anak merdeka. Eksposisi dari kitab Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 31, satu tinjauan tekstual biblika dan relevansinya dengan kemerdekaan Kristen oleh iman kepada karya agung Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini masih berkaitan dengan Galatia pasal 5. Minggu yang lalu mengenai hidup oleh roh. Jadi masih sangat berkaitan sekali. Mari kita melihat berdasarkan pembacaan di ayat 1 sampai ayat yang ke-30 Galatia pasal 4 ini, kita melihat di ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dipertentangkan di sini adalah hamba dengan anak. Yang pertama, pokok pembahasan bahwa seorang ahli waris sebelum mencapai usia dewasa dianggap sama dengan hamba. Yang kedua, terdapat orang-orang yang mengatur, yang mengawasi dia, perwalian pengawasan, hingga dia bebas untuk memperoleh bagiannya, sesuai yang ditetapkan dalam surat wasiat ayahnya. Itu yang dibahas di ayat 1 sampai 7 ini. Pasal 3 ayat 1 sebelumnya, Rasul Paulus menyebut bahwa jemaat Galatia ini telah berlaku bodoh. Mengapa? Karena sebelum kedatangan Kristus, setiap orang itu berusaha mencari keselamatan itu dengan usahanya sendiri. Orang Yahudi disebutkan, meski mereka ini merupakan anak perjanjian, Galatia 3 ayat 29, tetapi tampak tidak ada bedanya dengan hamba. Karena mereka masih hidup dalam perwalian, pengawasan yang disebut dengan hukum Taurat. Sebab hukum Taurat itu adalah hukum yang mengawas sampai janji yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham itu digenapi di dalam Kristus. Dikatakan bahwa oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Ketika janji itu digenapi di dalam Kristus, maka pengawasan itu tidak diperlukan. Tidak diperlukan lagi, sebab telah digenapi ketika Kristus datang. Kapan warisan itu bisa diterima oleh setiap ahli waris? Ketika Kristus membayarnya mati di kayu salib. Itu yang dijelaskan di dalam nas ini. Nah, kita melihat penjelasan di ayat 9 sampai 10. Paulus menyebut orang Galatia sendiri itu hidup menghambakan diri kepada roh-roh dunia, lemah dan miskin. Mereka ini memelihara, merayakan hari tertentu, waktu tertentu, supaya hidup mereka selamat. Sebelumnya, Rasul Paulus sudah memberitakan Injil kepada mereka dengan gambaran yang sangat jelas. Di Galatia pasal 3 ayat 1 ini. Berita Injil itu berbicara tentang Kristus itu datang untuk menyelamatkan, membebaskan mereka dari semua ikatan yang mereka alami, semua belenggu yang mereka telah alami ini. Oleh karena itu, Paulus sangat khawatir sekali dengan kondisi orang-orang Galatia ini. Di pasal 4 ayat 11 ini dengan jelas mengatakan, karena mereka telah menerima ajaran lain yang nampaknya seperti Injil, tetapi sebenarnya bukan Injil. Karena itu dikatakan Galatia 1 ayat 6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Jadi ini adalah pemutarbalikan jalan keselamatan. Ayat 6 dan 7 kembali Paulus menegaskan bahwa penerimaan sebagai anak ini ditegaskan oleh kesaksian Roh Kudus yang di sini disebut sebagai roh anaknya. Sebab tugas dari Roh Kudus ini ialah melanjutkan menerapkan karya agung Kristus ini. Dia ini, Roh Kudus ini menciptakan di dalam diri orang percaya kepastian tentang penerimaan oleh Allah melalui kesaksian ini di dalam hati setiap orang. Jadi Paulus berkata
bahwa oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu menunjukkan sebuah deklarasi akan kemerdekaan Kristen oleh karena karya agung Kristus. Nah, oleh kedudukan sebagai anak ini, maka kedudukan sebagai hamba itu disingkirkan. Juga status ini juga memastikan bahwa kita adalah ahli waris. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi berkat-berkat yang disediakan oleh Allah itu bagi kita. Kita bandingkan Efesus 1 ayat 13 dan 14 berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi Roh Kudus itu memeteraikan ketika kita dibaptis, ketika kita percaya, kita mati, dikuburkan dan bangkit bersama Kristus dalam baptisan itu. Itu adalah penyatuan kita dengan karya Kristus bagi penyelamatan kita. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Arabon itu merupakan panjar yang memastikan bahwa kita itu telah dimeteraikan dan menjadi milik Allah. Sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi jaminan itu untuk menunjukkan bahwa kita adalah milik Allah yang telah ditebus. Saudara, ayat 8-11. Kemudian Paulus menghimbau untuk mereka tidak kembali kepada perbudakan itu atau menjadi anak hamba ini. Penjelasan di ayat 8 mengatakan begini, sebelum bertobat mereka itu melayani makhluk-makhluk yang pada hakikatnya bukan Allah, melainkan berhala. Perilaku ini dapat dipahami sebab pada saat itu mereka tidak mengenal Allah. Ayat 9 dan 10 Paulus berkata, kini mereka mengenal Kristus, atau mereka sudah dikenal oleh Kristus. Lalu ayat 11 Paulus begitu khawatir bahwa apabila keterikatan mereka kepada ajaran yang salah ini berlanjut terus meningkat, maka segala usahanya itu akan menjadi sia-sia di antara mereka. Kemudian kita masuk di ayat 12-20. Bagaimana di sana Paulus mengurai penerimaan jemaat ini atau sikap jemaat Galatia ini ketika Paulus menulis surat ini sangat berbeda dengan ketika pertama kali Rasul Paulus memberitakan Injil kepada mereka. Penjelasan di ayat 12 dan 13 ini adalah sebuah himbauan supaya mereka itu hidup seperti Paulus yang menikmati kemerdekaannya di dalam Kristus. Saudara bisa baca itu dalam Galatia pasal 2 ayat 15-18. Nah, ayat 14 di sana Paulus juga menjelaskan keadaan tubuhnya yang sakit yang telah menjadi sebuah pencobaan bagi mereka, tapi mereka tidak mempersoalkan, bahkan mereka menerima. Layaknya menerima mereka bahkan seperti mereka menerima Kristus karena sukacita mereka yang telah mengalami keselamatan oleh karena iman kepada Kristus itu. Ayat 17 dan 18 di sana penjelasannya berbeda sekali dengan kebiasaan Paulus yang mengatakan kebenaran para guru palsu ini menggunakan perhatian yang bersifat menjilat, merayu, mempengaruhi jemaat tersebut supaya mereka mengikuti pemutarbalikan Injil Kristus itu. Nah, di ayat 19-20 perhatian dan kesesakan Paulus ini mirip dengan seorang perempuan yang sedang sakit bersalin. Artinya begini, sesuatu yang sebenarnya tidak perlu, tetapi seperti orang mati yang sakit bersalin supaya mereka itu tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, supaya mereka berdiri teguh di dalam kebenaran iman ini. Saudara bisa membaca perbandingannya Efesus pasalnya yang keempat ayat 13, Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10 dengan jelas mengatakan di sana. Oleh karena itu, dalam upaya menjelaskan kepada jemaat Galatia bahwa keselamatan itu ada karena iman kepada Yesus Kristus, Rasul Paulus memakai banyak ilustrasi dalam perjanjian lama. Kali ini di Galatia pasal 4 ayat 1-30 ini Paulus menggunakan perbandingan antara Sarah dan Hagar, di mana kedua-duanya adalah istri Abraham yang melahirkan putra bagi Abraham. Namun keduanya itu berbeda dalam hal status. Saudara bisa membaca di dalam Alkitab perbedaan status itu. Nah, saudara juga boleh melihat
khotbah saya minggu yang lalu, hidup oleh roh. Hagar adalah hamba Sarah menurut Alkitab, yang diberikan oleh Sarah kepada Abraham agar melahirkan putra bagi Abraham. Boleh? Boleh. Kenapa orang saudara bisa istri banyak? 2-3. Itu bukan izin Tuhan. Di dalam perjanjian lama, saudara, kenapa itu terjadi? Karena mereka hidup di bawah budaya Mesopotamia kuno. Budaya pada waktu itu memang memberi izin kepada setiap orang mempunyai istri yang cukup banyak. Kalau saudara kuliah S1 teologi, membaca pengantar perjanjian lama, maka saudara kan bisa melihat di sana mengenai budaya Mesopotamia itu. Abraham pun hidup dengan budaya seperti ini. Dia hidup dengan budaya seperti ini. Jadi orang beristri banyak itu bukan firman Tuhan. Nah, kita kembali kepada topik ini tadi. Ketika itu Sarah tidak mempunyai anak. Lalu Hagar yang diberikan oleh Sarah kepada Abraham ini tadi melahirkan Ismail bagi Abraham. Status Hagar tetaplah hamba, bukan istri resmi. Sebaliknya Sarah adalah istri resmi Abraham. Dan pada akhirnya ia melahirkan Ishak. Disebut dalam Kejadian 22 ayat yang kedua, putra tunggal dari Sarah. Firman-Nya berkata, bunyi Alkitab begini, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkannya dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ambillah anakmu yang tunggal, yang kau kasih, yaitu Ishak. Kenapa dikatakan tunggal? Karena inilah anak yang diperolehnya secara resmi dari istrinya yang resmi. Anakmu yang tunggal itu adalah anak yang diperoleh dari istrinya yang sah, yang resmi. Sedangkan Hagar adalah hambanya. Ia memperoleh anak karena apa? Karena Sarah yang memintanya. Dalam budaya Mesopotamia, saudara, anak itu dianggap sebagai anak dari nyonya itu. Paulus memakai kedua wanita yang ada di dalam sejarah Israel ini untuk menunjukkan ironi dalam pandangan orang Yahudi yang menuntut Taurat sebagai syarat keselamatan. Jadi kiasan ini dipakai oleh Rasul Paulus untuk menunjukkan ironi dalam pandangan Yahudi yang menuntut bahwa Taurat itu sebagai syarat keselamatan. Orang Yahudi adalah keturunan Abraham lewat Sarah. Tetapi mereka lupa bahwa Ishak ada karena pilihan dan anugerah Allah. Bukan karena tindakan Abraham melakukan hukum Taurat. Sekali lagi, Ishak itu adalah anak yang dijanjikan, bukan karena Abraham melakukan tindakan, melakukan hukum Taurat. Itu karena janji. Sedangkan hukum Taurat itu terbit 430 tahun setelah Musa membawa orang Israel, dari Abraham kepada Musa, setelah Musa membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Ishak adalah anak karena janji. Bila orang Yahudi memaksa untuk melakukan Taurat sebagai cara untuk menjadi umat pilihan, itu berarti mereka diperbudak oleh dosa. Itu yang dikatakan oleh Alkitab kita hari ini. Mereka dalam kiasan ini, mereka akan jadi seperti putra seorang hamba yang tidak menerima anugerah Allah karena memilih hidup di luar anugerah tersebut. Sebaliknya, Ismail adalah anak menurut daging. Apa maksudnya Galatia pasal 5 ini menurut daging? Artinya Ismail lahir karena keinginan manusia, karena ide dan gagasan Sarah untuk mendapatkan berkat. Berkat dalam tanda petik artinya untuk mendapatkan anak. Dan setiap orang, ini yang kita perlu ketahui, setiap orang yang ingin mendapatkan sesuatu di luar anugerah Allah sesungguhnya merupakan perhambaan dosa. Hanya ada satu cara untuk bisa merdeka dari dosa ini, yaitu percaya
kepada karya agung Kristus yang telah mati, dikuburkan, bangkit untuk menebus dosa-dosa manusia itu. Saudara, Paulus berkata kepada jemaat Galatia bahwa mereka adalah anak-anak merdeka, bukan anak-anak hamba dari wanita hamba ini. Oleh karena itu dia berkata, jangan mau lagi diperhamba, membebani diri dengan tuntutan Taurat untuk memperoleh keselamatan dengan cara itu. Anak-anak merdeka akan melakukan Taurat bukan sebagai tuntutan untuk memperoleh keselamatan, tetapi sebagai gaya hidup yang sesuai dengan kemerdekaan yang mereka peroleh dari Kristus. Sekarang muncul pertanyaannya, bagaimana keadaan kita? Apakah kita adalah putra Sarah atau putra Hagar? Di mana Paulus mengkiaskan dua orang ini. Apakah kita mau tetap merdeka atau menjadi hamba? Ini yang dia sodorkan. Pertanyaan ini kepada jemaat Galatia. Lalu yang ketiga pertanyaannya, apakah daya tarik ajaran yang menjadikan usaha sendiri seperti usaha untuk melakukan hukum Taurat sebagai jalan keselamatan? Mengapa mereka tertarik dan berpaling dari anugerah Allah di dalam Kristus Yesus untuk memperoleh keselamatan itu? Jawabannya sederhana, gengsi. Menerima anugerah keselamatan oleh Injil Kristus itu berarti mengaku tidak berdaya. Sebaliknya, mencari sendiri. Nah, kalau konteks ini melakukan hukum Taurat berarti ia bisa membanggakan diri karena telah mengerjakan keselamatan itu untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, di sini Alkitab menghimbau. Paulus menghimbau kepada jemaat Galatia untuk kembali setia kepada ajaran Injil yang sejati ini. Menolak Injil palsu yang mau memperhambakan diri mereka lagi kepada jalan keselamatan oleh menurut Taurat ini tadi. Ini himbauan Rasul Paulus. Nah, lalu sekarang kita masuk kepada implikasi teologis. Bila orang kembali kepada hukum Taurat untuk beroleh jalan keselamatan, maka ada dua konsekuensi yang terlihat di bagian ini adalah, pertama, ia ada di dalam bahaya di luar keselamatan karena menolak karya Kristus di salib. Galatia pasal 5 ayat 2 dan 4 menggambarkan dan menjelaskannya. Baginya Kristus tidak dapat menyelamatkan dirinya. Hanya ia sendiri yang dapat menyelamatkan diri melalui mentaati hukum Taurat itu. Kita baca Galatia pasal 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Yang kedua, hukum Taurat akan menjadi alat pendakwa dirinya. Karena keselamatannya bergantung penuh pada kemampuannya mentaati seluruh hukum, atau secara sempurna mentaati hukum tersebut. Galatia pasalnya yang ketiga, Galatia 5 ayat yang ketiga mengatakan, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Tidak boleh hanya satu. Gagal satu, semuanya gagal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 15 ditegaskan kepada kita agar kita tidak goyah oleh ajaran semacam ini. Namun sebaliknya, juga jangan kita salah mengerti akan arti kemerdekaan di dalam Kristus. Karena ada orang yang menyangka bahwa merdeka berarti hidup tanpa aturan. Padahal Taurat itu hanya aturan untuk menjalani hidup bagi orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, yaitu saling mengasihi. Saling mengasihi.
Galatia 5 ayat 14 menjelaskan demikian. Ini adalah bagian terakhir dari penjelasan mengenai anak hamba dan anak merdeka ini. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi disinilah saudara-saudara, kita melihat bahwa sebagai anak-anak yang telah dimerdekakan di dalam Kristus, tidak berarti kita hidup tanpa aturan. Kita memandang bahwa hukum itu digenapi oleh Kristus dan tercakup di dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sebab itu sebagai orang yang telah dimerdekakan, sebagai kita adalah anak yang merdeka, mari kita gunakan kemerdekaan kita ini, kita gunakan kelepasan kita, kita gunakan saudara keselamatan ini untuk melayani Tuhan dan sesama. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih karena kami bukan anak hamba, tapi kami adalah anak merdeka. Terpujilah Tuhan yang telah memerdekakan kami dari dosa, dari hukum maut dan hukum dosa. Engkau membebaskan kami dari iblis, dan Engkau membebaskan kami untuk menuju jurang maut. Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kami oleh iman kepada Kristus Yesus, yang telah mati, dikuburkan dan bangkit bagi keselamatan jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.